Dengan saya sendiri, Dela Arvitasari dengan nomor NPM 2312011522 dan rekan saya Zara Halida dengan NPM 2312011527. Saya Anggita Dwi Maharani, NPM 2352011033. Saya Siva Syahada Putri dengan NPM 2312011535. Saya Mega Apriliani dengan NPM 2312011525. Saya Davina Safira Putri dengan NPM 2312011117. Saya Chelsea Febiola dengan NPM 2352011025. Saya Ditira Manaziola dengan NPM 2352011111. Saya Rizky Tauli dengan NPM 2312011121. Saya Deddy Alamsa dengan NPM 2312011199. Di sini kami akan membahas terkait isu sengketa Teluk antara Qatar dan Bahrain tahun 2001. Selamat menyaksikan. Kasan fakta kasus. Kasus Qatar dan Bahrain merupakan sengketa mengenai kedaulatan wilayah dan penetapan batas maritim di Teluk Persia. Wilayah sengketanya berupa Kepulauan Hawar, wilayah Zubarah, Fasad Tibal, dan Kiat Jaradah. Qatar resmi mengajukan perkara ke ICJ pada 8 Juli 1991 setelah negosiasi bilateral gagal. Adapun kesepakatan yang bernama Formula Bahrain yang diusul oleh negara Bahrain pada tahun 1988 dan diterima oleh Qatar pada tahun 1990 yang menetapkan bahwa kedua belah pihak itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui ICJ. Pihak-pihak yang bersengketa yaitu negara Qatar sebagai penggugat dan negara Bahrain sebagai tergugat. Dokumen dan surat menyurat yang terjadi antara kedua negara sejak tahun 1987 sampai dengan 1990 menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan perkara ini ke ICJ. Adapun fakta dan pokok bukti putusan ICJ sebagai berikut. Yang pertama, mengenai Kepulauan Hawar, di sini ICJ menilai bahwa keputusan pemerintah Inggris pada tahun 1939 yang menetapkan kepulauan tersebut berada di bawah kedaulatan Bahrain. Yang kedua, untuk wilayah Zubarah, ICJ menemukan bahwa kekuasaan efektif berada di tangan penguasa Qatar sejak abad ke-19, diperkuat dengan berbagai bukti sejarah dan perjanjian internasional seperti Konferensi Anglo-Ottoman 1939. Oleh karena itu, ICJ memutuskan bahwa Zubarah itu merupakan wilayah kedaulatan Qatar. Dan yang ketiga, terkait dengan Fas Etibal dan Kiat Jaradah, di sini ICJ menilai bahwa formasi tersebut hanyalah karang pasang surut sehingga tidak dapat dianggap sebagai pulau yang memiliki Dasar hukum 1. Piagam PBB Carter Pasal 33 kewajiban negara menyelesaikan sengketa secara damai, negosiasi, mediasi, arbitrase ICJ. Pasal 92 sampai 96 menetapkan ICJ sebagai badan peradilan utama PBB yang putusannya bersifat final dan mengikat. 2. Statuta Mahkamah Internasional bersifat atau Statute of the ICJ, Pasal 36 ayat 1 yurisdiksi ICJ berdasarkan perjanjian atau persetujuan negara. Pasal 38 sumber hukum yang digunakan ICJ, traktat, kebiasaan, prinsip umum, jurisprudensi, pendapat ahli. 3. UNCLOS 1982 Konvensi Hukum Laut, Pasal 15 prinsip equidistant dalam batas laut teritorial, Pasal 78 dan 83 penetapan ZEE dan landasan kontinen harus menghasilkan equitable solution. 4. Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian, Pasal 2 ayat 1A definisi perjanjian internasional, Pasal 26 Fakta sunt servanda, semua perjanjian wajib dipatuhi dengan itikat baik. 5. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Pasal 2 hubungan diplomatik dibentuk berdasarkan mutual consent, persetujuan bersama. Prinsip hukum. 1. Konsep hubungan internasional dan konflik. Hubungan internasional adalah proses interaksi antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional. Tidak selalu berjalan lancar dan berpotensi memunculkan konflik termasuk perebutan batas wilayah. 2. Penyelesaian sengketa Qatar Bahrain di ICJ. ICJ memutus Qatar memperoleh Zubarah, Al-Dibal, dan Janan, sedangkan Bahrain mendapat Kepulauan Hawar dan Jaradah. Merupakan satu-satunya kasus sengketa perbatasan teluk yang diselesaikan melalui ICJ. 3. Dasar hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik lahir di kesepakatan bersama, mutual consent, antar negara berdaulat. Diatur dalam 2 Konvensi Wina 1961. Ditandai dengan adanya perwakilan diplomatik tetap serta perjanjian dan perundingan yang disepakati. 4. Prinsip-prinsip sovereignty dan efektif kontrol Qatar. Berdaulat atas Zubarah. Bahrain berdaulat atas Kepulauan Hawar. Equidistance dan
equitable prinsipal dalam penetapan batas laut mempertimbangkan keadilan. Pacta sunt servanda, perjanjian harus dipatuhi. Minut 1990 dianggap perjanjian yang mengikat kedua negara. Analisis mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaiannya bersifat yudisial, di mana kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan mereka kepada ICJ untuk diputus secara final dan mengikat. Prosesnya diawali dengan upaya-upaya diplomatik yang gagal, yang kemudian diikuti oleh komitmen bersama untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan. Mekanisme ini dipilih sebagai jalan terakhir setelah negosiasi bilateral yang berlarut-larut tidak membuahkan hasil. Forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa antara Qatar dengan Bahrain yaitu ICJ sebagai badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemilihan forum ICJ berdasarkan adanya kesepakatan eksplisit kedua negara yang tertuang dalam beberapa dokumen diplomatik antara lain. Yang pertama, pertukaran surat antara Qatar dan Bahrain pada 1987 hingga 1990. Yang kedua, Formula Bahrain di tahun 1988, 3 Minus Doha 1990. Dengan demikian, forum penyelesaian sengketa bersifat final dan binding pada ICJ sesuai dengan pasal 92 hingga 96 Piagam PBB dan Statuta ICJ. Prosedur hukum dan yurisdiksi. Yang pertama, pengajuan perkara. Pengajuan perkara ini Qatar mengajukan application instituting proceeding kepada ICJ pada 8 Juli 1991. Yang kedua, penetapan yurisdiksi. Pada tahap preliminary objection, Bahrain menyatakan bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi nasional. Yang ketiga, tahap penyampaian dokumen tertulis atau written proceeding. Dokumen-dokumen itu memuat bukti sejarah mengenai penguasaan Subara dan Hawar, arsip administrasi kolonial Inggris, peta daerah sengketa, bukti efektivitas penguasaan, dan argumen hukum mengenai status fitur laut tertentu. 4. Sidang lisan atau oral proceeding. Sidang lisan ini berlangsung pada 1998 hingga tahun 2000. Kemudian argumen para pihak. Yang pertama, argumen Qatar. Qatar mendasarkan klaimnya pada prinsip efektivitas dengan menyatakan bahwa Qatar telah melaksanakan kedaulatan yang efektif dan terus-menerus atas wilayah Zubrah dan pulau-pulau di sekitarnya. Mereka mengajukan bukti-bukti historis serta Qatar berargumen Kepulauan Hawar secara geografis lebih dekat ke Qatar daripada ke Bahrain. Mereka juga menjanjikan dokumen-dokumen sejarah termasuk surat-surat dan otoritas Inggris yang mendukung posisi Qatar bahwa Hawar milik Qatar. Qatar berpendapat Bahrain sebagai negara yang bukan negara kepulauan. Menurut hukum internasional, tidak berhak menggunakan metode penarikan garis pangkal kepulauan. Bahrain membantah klaim kedaulatan efektif Qatar dan Bahrain menegaskan bahwa mereka telah menjalankan kedaulatan yang efektif dan tanpa gangguan atas Kepulauan Hawar selama berabad-abad serta Bahrain bersikeras bahwa ia berstatus sebagai negara kepulauan dan karena itu berhak untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan. Pertimbangan ICJ. Yang pertama, kedaulatan teritorial. ICJ lebih menerima argumen Bahrain berdasarkan bukti historis dan efektivitas. Oleh karena itu, ICJ memutuskan bahwa Kepulauan Hawar adalah milik Bahrain. Selain itu, ICJ memutuskan bahwa Zubrah adalah wilayah Qatar. Pengadilan menyimpulkan bahwa Qatar telah menunjukkan adanya kedaulatan efektif yang berlangsung lama atas wilayah tersebut dan ICJ memutuskan bahwa Pulau Janan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah milik Qatar dengan alasan bahwa Janan merupakan pulau terpisah dari Kepulauan Hawar. Kedua, pertimbangan atas delimitasi maritim. ICJ menolak argumen Bahrain bahwa ia adalah sebuah negara kepulauan. Pengadilan berpendapat bahwa hukum internasional pada saat itu, oleh karena itu, Bahrain harus menggunakan garis pangkal normal ICJ, menerapkan prinsip garis tengah yang kemudian dimodifikasi dengan faktor-faktor yang adil. ICJ juga mempertimbangkan keadaan yang relevan, seperti konfigurasi pantai dan keberadaan pulau-pulau kecil. Hasil putusan dan pelaksanaan putusan. ICJ mengeluarkan putusan final pada tanggal 16 Maret 2001 dalam sengketa teritorial dan maritim antara Qatar dan Bahrain, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Putusan mahkamah memutuskan bahwa Kepulauan Hawar serta beberapa pulau kecil dan wilayah laut di sekitarnya berada dalam kedaulatan Bahrain, sementara Qatar berhak atas beberapa wilayah pesisir dan pulau tertentu seperti Zubarah dan Janan.
Putusan ini bersifat final dan mengikat, memperkuat asas hukum, Pacta Sunt Servanda, dalam hukum internasional yang memadatkan ketaatan pada perjanjian dan putusan hukum yang sah. Pelaksana keputusan ini menunjukkan bahwa putusan lembaga yudisial internasional dapat mempengaruhi dan membingkai kebijakan luar negeri serta hubungan politik antar negara dengan cara yang konstruktif sekaligus memberikan contoh penting bagi negara lain yang sedang menghadapi sengketa serupa. Ini menjadi presiden penting dalam hukum internasional terkait sengketa teritorial dan batas maritim. ICJ menegaskan prinsip efektivitas, yaitu pentingnya bukti administrasi nyata dan historis sebagai dasar kedaulatan wilayah. Putusan ini juga menyesuaikan penggunaan garis ekuidistan dengan kondisi geografis dan keadilan substantif. Dampaknya, ICJ semakin diakui sebagai lembaga yang kredibel dalam penyelesaian sengketa secara damai, memperkuat norma hukum internasional, serta meningkatkan kepercayaan global terhadap mekanisme hukum dibanding penyelesaian dengan kekerasan. Kasus Qatar vs Bahrain yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 2001 merupakan sengketa teritorial dan maritim yang signifikan di wilayah Teluk Arab. Sengketa tersebut diajukan ke ICJ setelah gagalnya upaya negosiasi bilateral yang menunjukkan komitmen kedua negara terhadap penyelesaian damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICJ menerima yurisdiksi berdasarkan dokumen diplomatik yang mengikat, seperti Minutes Doha tahun 1990, yang menegaskan bahwa persetujuan negara dapat diapresiasikan melalui instrumen hukum yang memiliki maksud hukum. Dalam putusan akhirnya, Mahkamah menetapkan kedaulatan Bahrain atas Kepulauan Hawar dengan menunjukkan pada keputusan Inggris tahun 1939, serta bukti administrasi yang kuat, sedangkan Zubarah dan Pulau Janam berada di bawah kedaulatan Qatar didasarkan pada prinsip penguasaan efektif kontrol, dan bukti historis. Rekomendasi hukum yang kita pakai yaitu adalah arbitrase internasional menjadi alternatif penyelesaian hukum yang lebih fleksibel dan konsultif bagi kedua negara. Arbitrase memungkinkan Qatar dan Bahrain untuk memilih arbiter yang netral, menentukan prosedur yang sesuai, serta menjaga kerahasiaan proses tanpa tekanan politik berlebihan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip penyelesaian damai sebagaimana diatur dalam Piagam PBB pasal 33. Dengan memilih jalur arbitrase, kedua negara tidak hanya memperoleh solusi hukum yang adil, tetapi juga dapat menjaga stabilitas kawasan, memperkuat kerja sama regional, dan menghindari eskalasi konflik diplomatik yang berulang-ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.